wabarakatuh. Saya Saifuddin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan resume dari pertemuan 1 sampai dengan 3 mata kuliah ERP, Enterprise Resource Planning. Pada pertemuan pertama yaitu konsep dasar ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut dengan ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Perkenalan ERP secara singkat. ERP adalah sebuah perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan perusahaan besar dunia, khususnya di Indonesia. Kedua itu ERP adalah sistem yang mengelola seluruh aktivitas perusahaan ke dalam satu aplikasi. Yang ketiga itu ERP adalah sistem yang lebih banyak untuk perusahaan berskala menengah ke atas. Karakter sistem. ERP merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam ini. Kedua itu sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Modul ERP. Yang pertama modul utama yaitu operasi, meliputi general logistik, sales and distribution, material management, quality management, customer service, product planning and control, dan yang terakhir itu project system. Yang kedua itu modul pendukung, yaitu meliputi modul finansial dan akuntansi, yaitu general accounting, financial accounting, controlling, investment management, treasury, dan yang terakhir itu enterprise controlling. Yang kedua itu modul pendukungnya modul sumber daya manusia, yaitu meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, dan yang terakhir travel management. Jenis-jenis ERP itu ada dua, ada proprietary dan open source. Proprietary yaitu meliputi IFS, SAP, Oracle, Inform, Epicor, Microsoft Dynamics, dan itu yang kedua itu open source, yaitu meliputi AD Empire, Open Bravo, ERP Next, dan Odoo. Kemudian ada keuntungan penggunaan ERP. Keuntungan penggunaan ERP yaitu satu, integrasi data keuangan, yaitu mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua itu standarisasi proses operasi, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang ketiga itu standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak untuk unit bisnis dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Kelemahan penggunaan ERP yaitu pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Kedua, sistem ERP sangat mahal. Ketiga itu rekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang kemudian ERP sering sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses tertentu dalam beberapa organisasi. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir itu data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Untuk di pertemuan pertama sudah selesai, kita lanjut ke pertemuan kedua yaitu tentang teknologi ERP. Kita review ERP dari pertemuan pertama, yaitu pertama syarat penting ERP. Syarat penting sistem ERP adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Kemudian ada tujuan ERP. Tujuan ERP di sini yaitu satu, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Keempat, memungkinkan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Di sini ada arsitektur ERP, merupakan sistem ERP yang ada pada saat ini kebanyakan menggunakan sistem arsitektur 3 tier atau lebih. Arsitektur 3 tier ini secara umum digambarkan sebagai berikut. Pertama itu di sini ada komponen arsitektur
arsitektur 3 tier tersebut adalah satu presentasi layer. Presentasi layer merupakan sarana bagi pengguna untuk menggunakan sistem ERP. Presentasi layer dapat berupa sebuah aplikasi atau sistem berbasis desktop. Kemudian atau sebuah web browser sistem berbasis web yang memiliki graphical user interface atau GUI. Penggunaan dapat menggunakan fungsi-fungsi sistem ini dari sini seperti menambahkan dan menampilkan data. Dan yang kedua itu application layer. Aplikasi ini berupa server yang memberikan layanan kepada pengguna. Server merupakan pusat bisnis rule, logika fungsi yang bertanggung jawab menerima, mengirim dan mengelola data dari dan server database ke server database. Kemudian yang kedua itu ada database layer, berisi server database yang menyimpan semua data dari sistem ERP. Database layer ini bertanggung jawab terhadap manajemen transaksi data. Di sini ada macam-macam ERP. Ada dua jenis ERP dari segi penggunaan, yaitu pertama ERP yang berbayar, yaitu merupakan tadi yang proprietary yang merupakan di pertemuan pertama yang sudah dibahas. Kemudian yang kedua itu ERP yang secara gratis, yaitu merupakan ERP yang open source. Di sini penggunaan cara atau implementasi ERP persatu. Penerapan ERP pada perusahaan akan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan. Kedua, penerapan didukung oleh keempat komponen teknologi, yaitu humanware, technoware, organware, dan infoware. Kesuksesan ERP bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut, yaitu manajemen atau organisasi proses, teknologi, dan data personil. Teknologi data personil. Lanjut ke pertemuan 3, itu tentang mengenai business process reengineering. Business process ini adalah sejumlah aktivitas yang merubah sejumlah input menjadi sejumlah output atau barang atau jasa untuk orang-orang atau proses yang menggunakan alat. Di sini ada rule atau flow-nya menentukan supplier menginput, kemudian akan diproses dan kemudian akan mengeluarkan output untuk diberikan ke customer dan untuk mendapatkan feedback. Menurut Michael Hammer pada tahun 1948 sampai dengan 2008, dan menurut James Campy, business process reengineering adalah perancangan ulang mendasar dan perancangan ulang radikal sistem bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja temporer yang lebih kritis seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan penting dalam model business process reengineering atau disebut dengan BPR. Satu, bagaimana seharusnya proses dilakukan? Kedua, apa yang dikehendaki para customer atau pelanggan? Tiga, apa yang dikehendaki dan dirasakan para karyawan? Yang keempat itu bagaimana perusahaan unggul melakukannya? Dan yang kelima itu apa yang mungkin dapat dilakukan penemuan baru. Di sini ada pergerakan utama dalam BVR. Satu, kompetisi global, pengaruh adanya globalisasi dan perkembangan pasar bebas. Dan yang kedua, kemajuan teknologi, banyak jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau. Bagaimana BPR dilakukan? Satu, memposisikan diri untuk perubahan. Kedua, melakukan diagnosa mengenai proses sekarang. Ketiga, mendesain kembali proses. Dan keempat itu transisi menuju desain baru. Di sini ada faktor keberhasilan BPR, yaitu pertama kita harus mempunyai visi, kedua keterampilan, ketiga insentif, keempat itu sumber daya dan action plan. Terakhir yaitu kesimpulan. BPR merupakan pemikiran dasar dan rancangan ulang proses bisnis yang radikal sistem bisnis untuk mencapai peningkatan yang dramatis.